Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Solistianingsih, NIM 1914080023. Baiklah, di sini saya akan mereview materi pertama, yaitu isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Adapun yang pertama adalah pembelajaran jarak jauh melalui daring dan luring. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring materi IPA menjadi pilihan utama karena adanya pandemi COVID-19. PJJ atau daring adalah suatu pendekatan pembelajaran yang pelaksanaannya tidak bertatap muka langsung di kelas, atau bisa disebut e-learning. Bisa digunakan dalam kondisi seperti ini karena berbasis internet, yang artinya tidak ada kehadiran siswa di dalam kelas. Contoh beberapa alat yang bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh seperti melalui email, blog, Wikipedia, e-portfolio, animasi, tautan video hingga jaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google Classroom, Edomo, WA, dan sebagainya. Oleh karena itu, e-learning semakin menjadi pilihan karena dapat menghemat biaya dan waktu lebih. Pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun internet. Adapun pengertian dari pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun internet. Sistem pembelajaran luring atau luar jaringan artinya pembelajaran dengan memakai media seperti televisi dan radio. Pada pembelajaran daring atau dalam jaringan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka tetapi melalui platform yang telah tersedia. Yang kedua, segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online dan tes juga dilakukan secara online. Yang ketiga, selama pelaksanaan mode daring, peserta memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Peserta dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang keempat, yaitu peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru pada waktu bersamaan, seperti menggunakan video call atau live chat. Pembelajaran daring dapat disediakan secara elektronik menggunakan forum atau message. Adapun model dari pembelajaran daring, yang pertama, pembelajaran daring model 1. Pembelajaran daring model 1 melibatkan pengampu dan peserta secara penuh, yaitu peserta melakukan pembelajaran daring dengan mengakses dan mempelajari seluruh bahan ajar, mengerjakan lembar kerja, dan berdiskusi dengan guru. Selama proses pembelajaran, peserta difasilitasi secara daring penuh oleh pengampu. Adapun model kedua berbeda dengan model satu pembelajaran daring, melibatkan peserta, mentor, dan juga pengampu. Model ini dilakukan secara daring penuh dengan menggabungkan interaksi peserta, mentor, dan pengampu dengan model pembimbingan sebagai berikut. Yang pertama, interaksi pengampu dan mentor. Pengampu mendampingi mentor dalam berinteraksi dengan mentor secara daring. Yang kedua, interaksi mentor dan peserta. Mentor mendampingi, berdiskusi, dan berkoordinasi dengan peserta secara daring. Adapun model yang ketiga yaitu model kombinasi. Di dalam mode daring kombinasi, peserta melakukan interaksi belajar secara daring dan tatap muka. Interaksi belajar daring dilakukan mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bahan pelajaran telah disiapkan secara elektronik. Interaksi tatap muka dilaksanakan dengan waktu yang disepakati bersama dan difasilitasi oleh seorang mentor. Baiklah, selanjutnya itu perbedaan pembelajaran secara daring dan luring. Ada beberapa kondisi yang dapat kita bedakan antara pembelajaran daring dan luring, yaitu dari ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri pembelajaran bisa disebut secara daring, yaitu yang pertama, menggunakan medium teknologi jaringan internet untuk berkomunikasi. Yang kedua, menggunakan sistem untuk bisa tatap muka. Yang ketiga, bisa diikuti dari berbagai lokasi. Yang keempat, tidak ada batas waktu. Yang kelima, bersifat siap melayani dan bisa langsung dilaksanakan. Sedangkan ciri-ciri yang bisa dikatakan pembelajaran tersebut luring ialah yang pertama, semua peserta dalam suatu lokasi atau ruang yang sama. Yang kedua, hadir secara fisik. Yang ketiga, yaitu menggunakan teknologi jaringan, tidak menggunakan teknologi jaringan dalam komunikasi. Adapun yang kedua yaitu keterampilan abad 21. Pembelajaran IPA pada abad 21 yaitu kita dihadapkan pada tuntutan akan pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu berkompetensi. Sumber daya manusia yang berkualitas yang dihasilkan oleh pendidik yang berkualitas dapat menjadi kekuatan utama untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pendidikan. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui peningkatan mutu pendidikan. Saat ini peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya peningkatan mutu pendidikan, masih terus diupayakan karena sangat diyakini bahwa IPA sebagai ilmu dasar pemegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan iptek. Adapun pembelajaran IPA dan pembelajaran IPA, yaitu yang pertama, proses pembelajaran IPA.
IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA diarahkan untuk inquiry dan berbuat sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Pembelajaran IPA didasarkan pada standar isi akan membentuk siswa yang memiliki bekal ilmu pengetahuan, standar proses dan membentuk siswa yang memiliki keterampilan ilmiah atau scientific skill, keterampilan berpikir, thinking skill, dan strategi berpikir atau strategi of skill. Standar inquiry ilmiah akan membentuk siswa yang mampu berpikir kritis dan kreatif, dan sedangkan standar asesmen mengevaluasi siswa secara manusiawi, artinya sesuai apa yang dialami siswa dalam pembelajaran atau authentic assessment. IPA terpadu pada kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 adalah dapat menghasilkan insan Indonesia yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui pengetahuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan terintegrasi. Diakui dalam perkembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan abad 21, kini memang telah menjadi pergeseran baik ciri maupun model pembelajaran. Inilah yang diantisipasi pada kurikulum 2013. Adapun pembelajaran IPA di era keterampilan abad 21, yaitu di era abad 21, pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah atau scientific inquiry, dengan pendekatan berpusat pada siswa untuk menemukan kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, melatih kemampuan inovasi, dan menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu keterampilan berpikir yang dikembangkan sebaiknya sudah menjangkau keterampilan berpikir tinggi atau high order thinking skill, yang jika dijangkau dengan ranah kognitif pada taksonomi Bloom berbeda pada level analisis, sintesis, evaluasi, dan kreasi. Yang ketiga adalah literasi sains. Adapun definisi dari literasi sains yaitu literasi sains atau scientific literasi adalah kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan memaknai isu terkait sains yang diperlukan seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti saintifik. Adapun misi pedagogis dari literasi sains yaitu menghasilkan insan Indonesia yang kritis, kreatif, inovatif, dan produktif melalui upaya membangun keterampilan dan pengetahuan sains yang terintegrasi dengan pengetahuan lainnya, disertai dengan sikap dan afeksi sains atau attitude and affective towards science menuju insan berkarakter. Literasi sains dalam kurikulum 2013 sudah terlihat jelas pada kurikulum 2013. Secara konseptual, kurikulum 13 berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 terdiri atas 4 kompetensi inti atau KI yang dibagi menjadi 3 aspek, yaitu KI 1 dan KI 2 merupakan aspek sikap, sedangkan KI 3 menyangkut aspek pengetahuan, dan KI 4 menyangkut aspek keterampilan. Berdasarkan hasil identifikasi kurikulum, untuk menilai bahwa suatu pembelajaran telah melatih literasi sains, kita dapat menganalisisnya berdasarkan kompetensi dasar dan atau kegiatan pembelajaran yang dibangun oleh guru. Literasi sains dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Literasi sains dalam pembelajaran lintas mata pelajaran adalah literasi yang memuat konteks pada suatu mata pelajaran, akan terlihat pemaknaan suatu pembelajaran antar mata pembelajaran tersebut. Adapun contoh penerapan dari literasi sains dalam pembelajaran yaitu dalam mata pelajaran IPA, contoh pada lingkup energi dan perubahannya. Siswa diminta untuk mengembangkan pemahamannya atas konsep dan prinsip sains yang berhubungan dengan fenomena fisis, serta memaknai bahwa energi terbatas, tidak dapat diciptakan, tetapi dapat berubah menjadi bentuk lainnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hingga membentuk perilaku hemat energi karena asas keterbatasannya. Baiklah, yang keempat ada PISA. Definisi dari PISA adalah PISA atau Program for International Student Assessment adalah penilaian siswa skala besar atau internasional. PISA disponsori oleh OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. PISA bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di dunia. PISA bertujuan untuk memonitor hasil dari sistem pembelajaran yang berkaitan dengan pencapaian pembelajaran peserta didik. Di samping itu, PISA didesain untuk membantu pemerintah tidak hanya memahami tetapi juga meningkatkan efektivitas sistem pendidikan. Adapun penilaian PISA menurut Astuti 2016 yaitu literasi sains dapat dicirikan sebagai terdiri dari 4 aspek yang diperoleh, yaitu yang pertama, menyadari situasi kehidupan yang melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah konteks untuk unit penilaian dan barang-barang. Yang kedua, memahami dunia alam, termasuk teknologi, atas dasar pengetahuan ilmiah yang meliputi pengetahuan tentang alam dan pengetahuan tentang ilmu itu sendiri. Yang ketiga, kompetensi mencakup mengidentifikasi pertanyaan ilmiah, menjelaskan fenomena ilmiah, dan menggunakan bukti ilmiah sebagai dasar argumen mengambil kesimpulan dan keputusan. Adapun dimensi dalam literasi sains yaitu PISA tahun 2000 membagi literasi sains dalam 3 dimensi besar dalam pengukurannya, yakni konten atau pengetahuan sains, kompetensi atau proses sains, dan konteks aplikasi sains. Sedangkan dimulai pada tahun 2006, PISA mengembangkan domain literasi sains ke dalam 4 domain besar, yakni konten sains, kompetensi atau proses sains, konteks aplikasi sains, dan sikap. Yang kelima ada TIMSS. Adapun definisi dari TIMSS adalah studi internasional tentang kecenderungan atau arah dan perkembangan matematika dan sains. Kemampuan yang diukur dalam TIMSS adalah kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam 2 mata pelajaran, yaitu matematika dan IPA. Tujuan utama TIMSS adalah meningkatkan pengajaran dan pembelajaran matematika dan IPA dengan cara menyediakan data tentang prestasi siswa,
dalam kaitannya dengan membentuk kurikulum, praktik pengajaran, dan lingkungan sekolah yang berbeda-beda. TIMS diselenggarakan 4 tahun sekali. Tesnya ditujukan kepada siswa kelas 4 SD dan kelas 8 SMP. Kerangka penilaiannya terdiri atas 2 dimensi, yaitu dimensi konten, yang terdiri dari bilangan, geometri atau pengukuran, dan penyajian data. Sedangkan yang kedua ada dimensi kognitif, yang terdiri dari pengetahuan, penerapan, dan penalaran, dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku di negara bersangkutan. Yang keenam ada KPS atau keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh para ilmuwan dalam menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk-produk sains. Keterampilan proses dalam pembelajaran sains merupakan suatu model atau alternatif pembelajaran sains yang dapat melibatkan siswa dalam tingkah laku dan proses mental seperti ilmuwan. Adapun komponen dari keterampilan proses sains yang pertama yaitu observasi atau mengamati, menggunakan 5 indera untuk mencari tahu informasi tentang objek seperti karakteristik objek, sifat, persamaan, dan fitur identifikasi lain. Yang kedua ada klasifikasi, yaitu proses pengelompokan dan penataan objek. Yang ketiga ada mengukur, membandingkan kuantitas yang tidak diketahui dengan jumlah yang diketahui, seperti standar dan non-standar suatu satuan pengukuran. Yang keempat ada komunikasi, yaitu menggunakan multimedia, tulisan, grafik, gambar, atau cara lain untuk berbagi temuan. Yang kelima ada menyimpulkan, yaitu membentuk ide-ide untuk menjelaskan pengamatan. Yang keenam ada prediksi, yaitu mengembangkan suatu asumsi tentang hasil yang diharapkan. Adapun instrumen dari keterampilan proses sains yaitu yang pertama ada mengidentifikasi jenis keterampilan proses sains yang akan dinilai. Yang kedua ada merumuskan indikator untuk setiap jenis keterampilan proses sains. Yang ketiga ada menentukan dengan cara bagaimana keterampilan proses sains tersebut diukur. Misalnya apakah tes unjuk kerja, tes tulis, atau tes lisan. Yang keempat ada membuat kisi-kisi instrumen. Yang kelima ada mengembangkan instrumen pengukuran keterampilan proses sains dan tingkatan keterampilan proses sains atau tes atau objek tes. Yang keenam ada melakukan validasi instrumen. Yang ketujuh ada melakukan uji coba terbatas untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas empiris. Yang kedelapan ada memperbaikan butir-butir yang belum valid. Yang kesembilan ada terapan sebagai instrumen penilaian keterampilan proses sains dalam pembelajaran sains. Yang ketujuh ada generasi Z, generasi alfa, dan generasi digital. Generasi Z merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan orang-orang yang lahir pada tahun 2000 ke atas. Dalam hal belajar, generasi Z tentu memiliki gaya belajar yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Adapun beberapa gaya belajar dari generasi Z yaitu seperti menyukai metode belajar learning by doing, membutuhkan tujuan yang jelas di awal pembelajaran dan feedback yang cepat. Sebelum belajar, generasi Z harus mengetahui apa saja topik yang akan ia pelajari dan hasilnya seperti apa yang ia harapkan dari aktivitas belajar tersebut. Generasi Z lebih berpikir kritis dan lebih cenderung fokus pada berpikir kritis untuk dapat memecahkan suatu masalah daripada menghafalkan informasi. Adapun yang kedua yaitu generasi alfa. Generasi alfa yaitu sebutan untuk orang yang lahir antara tahun 2010 hingga tahun 2025 mendatang. Karena tahun generasi alfa berbeda dalam dekade berjalan rentang usia mereka dari 0 hingga 10 tahun. Adapun gaya belajar dari generasi alfa yaitu paling terdidik, paham teknologi, artificial intelligence adalah realitas mereka, pembelajaran sangat personal, model sosial jadi mode interaksi sosial, dan tidak suka berbagi, tidak suka mengikuti aturan. Sedangkan yang ketiga ada generasi digital. Generasi digital native disebut sebagai generasi the native gadget yang lahir pada abad digital. Artinya, lebih banyak menggunakan gadget untuk beraktivitas dalam kesehariannya. Untuk menikmati aktivitas dalam lingkungan yang serba online, misalnya lebih sering menciptakan hubungan pertemanan secara online, sesegera mungkin mendapatkan informasi, berkolaborasi secara jejaring, mencari informasi secara acak. Karena itu generasi digital lebih suka dengan informasi yang berbasis hypertext. Yang terakhir ada hakikat IPA. Hakikat IPA atau hakikat sains adalah mengembangkan sejumlah kompetensi adaptif yang sesuai dengan perubahan kondisi saat ini menuju kondisi masa depan. Adapun unsur-unsur dari hakikat IPA yaitu yang pertama ada sikap. Misalnya rasa ingin tahu tentang fenomena alam makhluk hidup serta hubungan sebab akibat yang mendasari masalah di alam yang dapat dipecahkan melalui prosedur ilmiah. Yang kedua proses atau prosedur atau cara pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Yang ketiga ada produk yaitu berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Yang keempat ada aplikasi yaitu penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembelajaran IPA yaitu bagian dari ilmu pengetahuan atau sains yang semula berasal dari bahasa Inggris yaitu science. Jadi pembelajaran IPA sebagaimana bertujuan dalam pendidikan dalam taksonomi Bloom bahwa pembelajaran dapat memberikan pengetahuan kognitif, sebuah keterampilan atau psikomotorik, kemampuan sikap ilmiah atau afektif, pemahaman, kebiasaan, dan apresiasi. Adapun hakikat IPA dari segi produk, proses, dan sikap ilmiah yaitu yang pertama dari segi produk, merupakan kumpulan hasil kegiatan empirik dan analitik yang dilakukan para ilmuwan dalam bentuk fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang dapat menjelaskan dan memahami alam serta berbagai fenomena di dalamnya. Sedangkan dalam segi proses yaitu dalam proses
mendapatkan ilmu pengetahuan alam melalui metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud yaitu di dalam pelajaran IPA untuk siswa sekolah dasar yaitu metode ilmiah yang dikembangkan dan diajarkan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga siswa nantinya dapat melakukan penelitian sederhana. Adapun yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah merupakan sikap ilmiah yang biasa ditunjukkan dalam mencari dan mengembangkan pengetahuan dari objektif terhadap fakta secara hati-hati, krisis dan sebagainya. Dari segi sikap ilmiah dan nilai ilmiah, siswa diharapkan mempunyai minat untuk mempelajari benda-benda di lingkungannya, bersikap ingin tahu, tekun kritis, mawas diri, bertanggung jawab, dapat bekerja sama dan mandiri serta memupuk rasa cinta terhadap